kalau niatnya menulis kepingin membuat mantan menyesal, ya cuma dapat itu. Mantanmu memang menyesal, tapi dia nggak balik lagi sama kamu, dan cuma dapat itu. Tapi kalau niatnya itu dikuatkan, ya Allah, saya kepingin menulis biar saya menjadi santri yang bermanfaat, bisa berdakwah lewat tulisan, ya itu yang akan terjadi. Saya sudah mengalaminya di novel Wigati. Ketika Suhita, niat saya berubah lagi. Karena pada saat itu pesantren di tempatnya Abah sedang berkembang. Kemudian kami punya lembaga dari PAUD sampai aliyah. Kebetulan waktu itu seluruh lembaga lagi bersaing untuk akreditasi yang kedua gitu. Jadi kami membutuhkan banyak biaya dari dalam gitu ya, dari Abah gitu. Pada saat itu doa saya adalah, karena kebetulan ibu juga membuka pesantren itu khusus duafa, ibu sampai sekarang tidak mau yang tidak duafa diterima, tidak mau, karena di sekeliling kami sudah banyak pesantren untuk orang kaya. Jadi Abah dan ibu itu bertekad memang santrinya harus duafa. Kalau yang datang itu orang kaya berarti monggo di saudara saya yang lain, tapi kalau di tempat kami memang duafa. Maka saya pada saat nulis Suhita itu niatnya adalah, ya Allah, saya kepingin nulis novel yang semoga novel ini bisa ngelabet di saya, keluarga saya, pesantren saya, lembaga saya, dan masyarakat saya. Itu yang jadi doa. Dan ternyata dikabulkan. Tidak hanya ngelabeti keluarga dan santri, tapi bahkan bisa ngelabeti masyarakat juga. Artinya Suhita itu pada akhirnya hasilnya itu bisa murokapi ke semuanya. Semua yang saya minta tadi ternyata dikabulkan lewat tulisan itu. Maka kita tidak boleh menyederhanakan atau menyepelekan yang namanya proses menulis seseorang. Itu tidak bisa. Karena masing-masing orang itu kalau sudah niat, apalagi santri ya, santri yang punya niat, itu insya Allah akan dikabulkan. Yang kedua, tawasul, tadi sudah saya jelaskan. Mohon ini jangan di-skip. Adik-adik mau nulis apapun, biasakan tawasul, walaupun itu misalnya makalah, walaupun itu misalnya majalah ya. Kalau di pondok kan kita biasa tuh bikin majalah, harus selalu tawasul. Kita tidak tahu dahsyatnya kekuatan tawasul. Saya pernah di waktu nulis Wigati itu ada sampai di halaman sekian, karena saya kalau pagi, saya kebetulan guru sosiologi dan bahasa Indonesia, tapi kalau siang itu sampai sore saya ngajar di pesantren, saya baru bisa membaca itu setelah maghrib, karena nulis itu kan esensinya memang harus membaca ya. Jadi saya baru bisa menulis itu kan jam 11 malam pasti, jam 11 malam sampai subuh. Biasanya nulisnya di jam 3. Apakah setiap hari? Ya boten, ya memang ketika hanya menulis. Kalau sudah tinggal menikmati hasilnya seperti ini, ya tinggal enak-enakan. Jadi tidak sehebat itu hanya pada saat menulis gitu loh maksudnya. Saya pernah menulis novel Wigati itu, teman-teman, pas saya sedang menulis, karena tawasul tadi, novel Wigati kebetulan agak mistis, ceritanya tentang pesantren salaf. Di situ tentang, ya biasa kan di pesantren salaf ada ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak muncul tapi ada suaranya, kemudian kejadian-kejadian mistis di pesantren salaf, kemudian keris, kemudian santrinya bisa memiliki ilmu membelah diri, menghilang, dan lain-lain yang kayak gitu. Itu ketika saya menulis, saya sangat yakin bahwa tulisan saya itu sampai di halaman sekian. Karena saya ngantuk, saya ketiduran. Saya kalau proses menulis itu sering kali tertidur di meja ya, di meja kerja. Bahkan saya kalau sudah menulis itu saya tidak pernah memasak. Jadi kalau nulis 7 bulan ya 7 bulan itu saya nggak masak, dan saya selalu minta maaf kepada suami saya. Ya saya nggak masak ya, karena saya kalau sudah bertarung kayak gini saya tidak bisa masak gitu. Lalu suami saya jawabannya, nggak apa-apa, kamu itu lebih bersinar saat menulis daripada memasak. Dan gombalnya seperti itu. Maka tadi ketika saya menulis itu, tiba-tiba pagi saya cek, ini kok tiba-tiba sampai halaman ini gitu. Saya tidak merasa mengetik malamnya, saya tidak merasa mengeluarkan pikiran saya di dalam tulisan itu. Saya juga tidak merasa melanjutkan dengan pemikiran